Itu yang disebut dengan impact. Nah, inilah yang kemudian harusnya kita berpikir, bisnis kita itu impactnya apa? Bisnis, teman-teman sekalian, itu kan berkali-kali ini saya coret-coret ini. Bisnis itu kan melayani market ya. Dan kalau teman-teman terdorong untuk mikirin impactnya, teman-teman akan punya energi lebih senang. Tapi ternyata Quran ini punya perspektif, bahkan bisa dibawa sampai di titik manajemen, sampai di titik bisnis ya, seperti hari ini. Sederhana, surah Yasin ayat 12, ma qaddamu wa atharuhum. Allah tuh ngingetin, aku gak cuma catat amalmu loh, tapi dampaknya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, kalau beberapa kesempatan yang lalu Quranic Insight for Entrepreneur adalah rekaman Zoom tertutup live Quranic Insight for Entrepreneur Zoominar, maka kali ini saya mulai rekaman per track ya, per episode yang khusus saya rekam untuk YouTube publik ya. Jadi ini rekaman untuk YouTube publik yang memang pengajaran Quranic Insight for Entrepreneur, di mana Quranic Insight for Entrepreneur ini adalah isinya semangat dari nilai-nilai Quran pada implementasi manajemen bisnis, pada implementasi strategi bisnis, dan pada implementasi strategi dan juga langkah-langkah dalam membangun entrepreneurship ya. Jadi harapannya kita bisa menggali sebanyak-banyaknya hikmah ya, sebanyak-banyaknya kebaikan pada Al-Quran untuk langkah-langkah bisnis kita. Ya, jadi kalau misalnya ngomongin bisnis nggak harus cuma pakai buku-buku terapan modern ya, tapi kita mencoba ya, dan memang seorang mukmin mengambil keilmuan dari Ummul Kitab ya, induk dari semua keilmuan, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, per track ke depan episode itu sekitar 20-25 menit ya. Dan track episode ini akan rutin diupload insyaallah istiqomah dari setiap Senin ya. Jadi setiap Senin, masuk hari Senin jam 00 itu sudah ke-upload. Senin pagi bisa ditonton, dan Kamis. Jadi ingetin aja jadwal puasa itu Senin Kamis. Maka di channel YouTube ini Quranic Insight for Entrepreneur dengan Randy Saputra insyaallah tayang 2 kali sepekan ya, teman-teman sekalian ya. 2 kali sepekan kita tayang. Saya nggak tahu ini episode keberapa, tapi ini episode ada dinomorin, ada nomornya. Kalau teman-teman mau nonton ke belakang, teman-teman silakan nonton ke belakang. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai materinya, karena ini satu track episode hanya 20 menit. Saya maksimal saya tracking sampai 25 menit. Maka satu track ini kita akan belajar itu satu ayat saja. Bahkan kita akan belajar satu tema per satu tema saja. Baik, kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam episode kali ini kita akan ngaji ya. Kita akan ngaji Quran surah ya. Quran surah Yasin ya. Quran surah Yasin itu ayat surah ke-36 ya. Ayatnya ayat 12 ya. Ayatnya ayat 12. Nanti teman-teman bisa dibuka Qurannya sama-sama ya. Surah Yasin 36 ayat 12. Di sini juga ada di samping saya, ini ada Quran ya di samping saya. Ayat 12 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ini pointernya, saya izin pakai pointernya iPhone ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna sesungguhnya kami ya. Nahnu sesungguhnya kami, nuhyil mauta kami menghidupkan orang mati,
Kapan maksudnya menghidupkan orang mati itu? Ini adalah tafsirnya padang mahsyar. Hadis Nabi Muhammad SAW, kamu nanti kita semua akan dibangkitkan bagaikan kumpulan lidi ya dalam satu ikatan ya. Jadi kita tuh nanti ditegakkan Allah, dibangkitkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla nanti di padang mahsyar. Kapan itu? Setelah alam semesta ini hancur, Allah bangun sebuah padang dan Allah bangkitkan lagi di situ. Sebelum nanti kita masuk ke mizan dan seterusnya. Di situ kita berdiri 50.000 tahun untuk padang mahsyar, nggak main-main ya. Nuhyil mauta, maka dari itu disebut dengan hari kiamat. Kiamat, hari kiamat asal katanya yaumul qiyamah, qiyam. Asal katanya qiyam, qum, apa itu bangkit, berdiri, tegak ya. Kita sholat kalau berdiri namanya qiyam. Maka yaumul qiyamah itu kita dibangkitkan lagi dari kubur. Apa makna nuhyil mauta? Artinya Allah mengatakan di sini kita itu mati nggak cuma mati selesai. Kita akan dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia. Kita akan dihidupkan lagi untuk kemudian mendapatkan ganjaran, entah itu ganjaran pahala ataupun ganjaran dosa nanti di akhirat. Itu perspektif imannya. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma, dan kami tulis qaddamu wa atharahum, apa-apa yang sudah kamu kerjakan, qaddamu wa atharahum, dan apa-apa bekas mereka. Jadi kalimatnya di sini, sungguh kamilah menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, ma qaddamu wa atharahum, dan bekas-bekas amal mereka, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu kami kumpulkan dalam imamin mubin. Imamin mubin di sini terjemahannya adalah kitab atau catatan yang jelas ya, yang enggak ada lagi keraguan. Nah, artinya semuanya tercatat. Nah, hari ini kita akan fokus belajar pada qaddamu wa atharahum ya. Ma qaddamu wa atharahum, apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekasnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam surah Yasin ini, catatan ini teman-teman sekalian, mohon maaf, itu catatan nanti di padang mahsyar. Ternyata Allah bagi jadi dua, ya. Allah bagi menjadi dua, yaitu ma qaddamu, apa yang kemudian kita kerjakan, artinya ada amalnya dicatat, dari segi amal perbuatan dicatat. Tapi kemudian bekasnya, asar ya, kalimatnya asar di sini saya tulis Latinnya saja, asarnya juga dicatat. Apa itu? Di sini perbuatan kita dicatat, dan bekas dari perbuatan itu juga dicatat. Maka kalau misalnya kita bahas dari segi bahasa manajemen, ada actionnya yang dicatat, ada impactnya, ada dampaknya. Jadi actionnya kemudian diganjar, dampaknya atau impactnya pada amal itu juga diganjar ya. Walaupun setiap amal itu tentu ada dampaknya, tapi Allah Azza wa Jalla mengingatkan action dan dampaknya itu diganjar ya. Apa yang kemudian kita bisa saya sekarang zoom in di sini ya. Satu-satu nih. Ini ada satu-satu, kita mulai dari inna, sesungguhnya, nahnu, kami ya. Ini aplikasinya ada di Android. Nah, sekarang wa atharahum. Perhatikan ini, wa atharahum. Wa atharahum, kalau teman-teman lihat di layar ini ya, wa atharahum, athar itu artinya adalah bekas ya, artinya adalah jejak ya, artinya adalah impact. Jadi enggak cuma di titik ma qaddamu wa atharahum ya. Ini ada beberapa yang kemudian berulang ya. Wa atharahum enggak cuma apa yang kemudian mereka udah lakukan, tapi juga dampak-dampaknya. Nah, apa yang sebetulnya di sini kemudian saya mau sampaikan ke teman-teman sekalian tuh gini. Jadi di dalam kita mengeksekusi bisnis ya teman-teman sekalian ya. Di dalam kita mengeksekusi bisnis itu
bisnis itu nggak cuma kita pikirin bagaimana bisnis kita bisa execute gitu ya. Tapi kemudian bagaimana bisnis juga punya impact positif pada lingkungan, pada peradaban. Ya, saya pengen ngejelasin dulu ini ayatnya. Jadi gini, kalimat ma qaddamu atharahum ini dijelaskan dalam tafsir terkait dengan amal sahabat ke masjid dan jejak karena di gurun pasir itu tentu waktu ke masjid itu ada jejaknya. Bukan cuma amalnya saja, bahkan jejaknya itu Allah catat. Asar dari jejak itu Allah catat. Nah, inilah pentingnya kawan-kawan sekalian. Ketika kita bisnis, nah itu satu tafsir. Tafsir yang berikutnya adalah dampak setelah meninggal, lalu kemudian gara-gara amal itu apa yang terjadi pada kehidupan setelah kita. Ya, artinya orang-orang yang hidup setelah kita itu apakah mendapatkan dampaknya atau enggak. Itu namanya athar. Misalnya sekarang Muhammadiyah ya punya sekolah, punya rumah sakit sebanyak itu, maka itu adalah athar dari para pendiri, dari para penggerak Muhammadiyah. Termasuk tentu pendirinya yang utama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu ya. Nah, itu adalah asarnya beliau. Jadi beliau sudah wafat, asarnya ada, dampaknya ada. Begitu juga NU misalnya, Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari. Bagaimana asar beliau, pondok-pondok pesantren ya, yang dominan ada tersebar di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, yang kemudian menjadi penopang dari kemudian pendidikan keislaman di ruh dari negeri ini gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan impact. Itu yang disebut dengan impact. Nah, inilah yang kemudian harusnya kita berpikir, bisnis kita itu impactnya apa, gitu loh. Kalau kita kemudian, kan bisnis itu gini ya, bisnis teman-teman sekalian itu kan berkali-kali ini saya coret-coret ini. Bisnis itu kan melayani market ya. Bisnis itu dia melayani market. Melayani market dengan apa? Melayani market dengan produk. Melayani market dengan apa? Melayani market dengan value. Ya, dengan layanan. Akhirnya market kemudian mau bayar. Tapi kan sejatinya kan dimulai dari sini dulu nih. Sejatinya kan dimulai dari si bisnis ini dulu. Dimulai dari produk ini dulu. Bahwa ada produk yang kemudian jadi solusi buat masyarakat, ada kemudian produk yang akhirnya memudahkan, ada akhirnya produk yang kemudian bikin cepat, ada produk yang kemudian bikin ringkas, ada produk yang kemudian bikin sembuh, ya kan? Ada produk yang kemudian membuat kehidupan masyarakat itu bernilai, makin positif. Nah, itu namanya adalah impact. Nah, dari semangat surah Yasin ayat 12 ini harusnya kita berpikir begitu. Jadi gak cuma sekedar amal kita, gak sekedar cuma jualan kita, gak sekedar tentang sales misalnya kita cetak, atau kegiatan bisnis kita sehari-hari. Sebagai seorang mukmin ya, dari belajar dari surah Yasin ayat 12 ini, apa impactnya? Nah, orang yang kemudian berpikir amal dan impact ya, amal dan asar, bisnisnya pasti akan berbeda. Langkah bisnisnya pasti akan berbeda. Dan itu yang kemudian membuat nanti kontinuitas dari sesuatu itu berbeda. Saya kemarin hari Sabtu belajar tentang konten ke Om Deddy Corbuzier. Beliau membahas tentang podcast gitu ya, termasuk saya juga sedikit lah belajar, karena itu baru pertemuan seminar biasa gitu ya. Ada yang menarik Om Deddy Corbuzier. Kenapa kalau kita lihat apa-apa tuh Om Ded tuh terdepan gitu ya. Sulap dia number one gitu kan. Lalu kemudian bikin podcast, dia mulai dari dulu masuk YouTube ya, motivasi dan segala macem, sampai akhirnya sekarang memimpin ya. Close the Door tuh ekosistem yang kemudian di bawah beliau tuh ada 40 channel. Kalau dia masuk, beliau tuh yang terbaik. Nah, hal ini kemudian dijelaskan baik oleh Mas Indrawan Nugroho ya. Mas Indrawan Nugroho di channel inovasi beliau itu kemudian beliau ngomong kayak gini, karena
kita bikin konten nggak sekedar bikin konten, tapi memberikan sebuah gagasan, memberikan sebuah narasi, meluaskan yang itu kita berharap berdampak keluasannya, amplifikasinya bagi masyarakat luas. Rezekinya oke ya, ceritain juga AdSense-nya, iklannya, sponsorship itu oke lah. Tapi bagaimana kemudian hadir ke YouTube, hadir kemudian menjadi content creator, hadir kemudian menyebarluaskan konten ini, itu bukan perkara ya. Kalau kita bicara misalnya di sini, kita bicara misalnya di sini konten gitu ya. Kita bicara misalnya di sini konten. Bagaimana konten itu nggak cuma sekedar berpikir di rupiahnya gitu loh. Kalau berpikir di rupiahnya, rupiah itu ya dia adalah hasil dari amal. Ya tentu dia akan punya impact ketika dibelanjakan dengan baik. Tapi cobalah berpikir ketika kita membuat konten itu berpikir pada impactnya. Ya, ini ada channelnya Mas Indrawan Nugroho, ada kasih solusinya Derian. Saya coba Deri lihat kasih solusinya kan. Semangatnya coba kasih solusi. Jadi benefit value before rupiah gitu loh ya. Jadi impact before rupiah. Jadi bicara rupiahnya itu efek samping gitu kan. Walaupun tentu dipikirin money streamnya kayak apa, modeling bisnisnya kayak apa. Coba lihat kasih solusi, innovation. Lihat YouTube-nya Mas Indrawan Nugroho ya, mind blowing ya. Pembahasan mutakhir ya. Lalu kemudian bagaimana kolaborasi close the door untuk membangun channel-channel yang bermanfaat supaya kemudian terus-menerus growth. Nah itu kan sesuatu yang dipikirin impactnya. Nah sehingga kalau teman-teman fokus pada impact, maka nanti hasilnya akan lebih kuat ya. Ini udah mau 30 menit ya, supaya gampang. Yuk kita coba realisasikan lebih, bahasakan lebih gampang ya. Contoh, kalau kita bikin obat yang kita pikirkan impact, maka yang kita pikirkan impactnya kan, bagaimana ini bisa bikin sembuh, bagaimana efek sampingnya rendah, efek sampingnya itu nggak membahayakan. Kalau kita bikin obat, bahan-bahannya alami ya, supply-nya ini ramah lingkungan, jadi nggak bikin obat yang kemudian malah ngerusak lingkungan, pabrik dan seterusnya. Kalau Anda bisnis ya, misalnya obat-obatan ya, atau misalnya Anda bisnis suplemen, berfokus pada impact, maka rupiahnya pasti ngikut. Rupiah ini udah pasti ngikut kalau misalnya impactnya positif. Kalau misalnya impactnya positif, jadi mikirin dulu impactnya. Dan kalau teman-teman terdorong untuk mikirin impactnya, teman-teman akan punya energi lebih strong. Nih saya sekarang praktekin. Waktu saat rekaman ini disajikan ke teman-teman, kita udah berapa episode? Teman-teman? 7. Kita udah posting 7 episode. Nggak ada viewers yang 1000. Belum ada viewers yang 1000 ya. Belum kan? Kita nggak ada 1000, 600, 700 gitu-gitu. Nah, kalau kita hanya berfokus pada result ya, nggak usah ngomong rupiah deh, kita ngomong result viewers saja deh gitu loh. Kalau kita ngomong tentang berpikir pada result, kita produksi lelah segala macam udah sampai 7 episode, penonton baru di sekitar 700 ya, penonton masih di bawah 1000 ya, nggak usah aja lah, nggak worth it. Kita bisa ngomong gitu kan, kalau kita mikir di sini nggak worth it. Tapi apa yang sebetulnya diyakini oleh teman-teman Quranic Insight for Entrepreneur, ya kita berbicara pada impact. Udah rapikan lagi. Dan itu saran dari ajaran dari Mas Indrawan dan Mas Dedi kemarin, Om Dedi di Money Magnet Content Creator bersama Creative Business School, program beliau. Ya, kalau kamu bikin 100 vas dan kamu mau bikin satu vas atau satu pot bunga yang paling cantik, dan kamu bikin 100 vas atau 100 pot bunga, udah terserah, pokoknya kamu bikin aja. Maka tuh bisa jadi, dan udah ada penelitiannya, yang bikin 100 pot bunga itu yang malah bisa menghasilkan pot bunga terbaik gitu loh. Karena masalah momentum, karena masalah terlatih gitu kan. Yang penting impactnya.
Nah begitu juga kan ketika Mas Indrawan awal-awal bikin podcast, beliau cerita bikin monolog ya, beliau cerita innovation, itu yang nonton tuh nggak banyak gitu, puluhan sampai satu momen dapat 2 juta viewers, dan sekarang Masya Allah grow luar biasa. Nah lagi-lagi orang-orang yang kemudian mendapatkan momentum ya, para pengusaha yang kemudian bisnisnya itu continuum, mereka tuh berpikir apa? Berpikir impact. Tersebut Paragon Wardah itu berpikir impact. Pak Salman Subakat, Pak Harman Subakat dengan Wardahnya itu berpikir impact. Wardah itu kan paling 2000 berapa ya baru grow ya, 2012, 2000, saya 2004 aja menurut saya masih biasa gitu perkembangannya Wardah. Mulai dari 2008 mulai rapi-rapi, terus ada hijabers itu mulai growing, saya ngerasa gitulah akhir-akhir 2010 2011, dan sekarang udah meroket kemana-mana. Tapi kalau kita lihat perjalanan dari tahun 1985, 1990-an ya kalau misalnya sekedar mikirin result, harusnya Wardah atau Paragon udah tutup aja, karena kemudian ya ngapain kan kalau bicara masalah result, bisa jadi worth it nggak worth it gitu loh ya. Nah lagi-lagi yang bertahan, lagi-lagi yang punya energi kuat itu adalah orang yang berpikir impact. Nah makanya teman-teman sekalian, ketika Anda kemudian menjadi entrepreneur ya, kemudian kawan-kawan menjadi menjadi entrepreneur, perlu ada 2 hal yang teman-teman pikirkan. Selain tentang actionnya secara teknis, bagaimana teman-teman juga berpikir tentang impactnya. Ma qaddamu wa atharuhum. Allah akan mencatat di padang mahsyar nanti apa yang kemudian kita lakukan di padang mahsyar nanti. Enggak cuma apa yang kemudian kita lakukan di masyarakat, di padang mahsyar nanti ya, apa yang dilakukan kita di dunia dan nanti tercatat di padang mahsyar, tapi juga impactnya ya. Impact yang kita lakukan di dunia itu bagi kehidupan orang-orang yang kemudian kita tinggalkan itu seperti apa. Nah ini kita mulai berpikir nih. Nah orang-orang yang kemudian berpikir impact itu, kalau bahasanya Simon Sinek teman-teman sekalian, dia berpikir pada kedalaman. Jadi kalau ada kedalaman why, ini kedalaman alasan gitu ya. Saya menyebutnya orang yang berpikir impact itu dia berpikir tuh lebih dalam. Dia ketemu deep-nya. Untuk apa saya bikin konten misalnya? Untuk apa saya kemudian masuk ke YouTube? Jadi nggak cuma sekedar kalau ditanya orang supaya ada YouTube-nya, supaya. Jadi nggak cuma sekedar gitu loh. Tapi ini tuh harus jadi sesuatu yang kemudian manfaat. Ya, saya meniatkan Quranic Insight ini untuk kemudian memberikan sebuah perspektif di kalangan kaum muslimin bahwa ketika bicara Quran tuh nggak melulu di tazkiyatun nafs. Walaupun saya ngajar juga tazkiyatun nafs. Saya juga ngajar tentang pensucian diri, ngajar tentang akhlak, tapi nggak melulu di situ. Kita nggak melulu bicara tentang jinayah atau misalnya pidana atau misalnya hukum yang sifatnya ibadah, ubudiyah gitu. Tapi ternyata Quran ini punya perspektif, bahkan bisa dibawa sampai di titik manajemen, sampai di titik bisnis ya. Seperti hari ini, sederhana, surah Yasin ya, surah 36 ayat 12, ma qaddamu wa atharuhum. Allah tuh ngingetin, aku gak cuma catat amalmu loh, tapi dampaknya itu. Nih Allah membesarkan hati kita. Aku gak cuma balas amalmu, aku akan balas semua dampakmu. Maka turunan hadis dari sini ya, waktu saya terbatas, itu kan mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang berbuat baik, menunjukkan kebaikan, baginya pahala yang sama ketika kebaikan itu terlaksana. Ya. Barang siapa yang menjadi sebab, barang siapa yang menghadirkan sunnah sebab kebaikan dan sunnah itu diikuti, maka baginya pahala yang sama. Ayo teman-teman bikin fashion sekarang ya, bikin industri fashion. Ini gimana caranya fashion muslimah ya, misalnya yang dulunya nggak mau nutup aurat, yang dulunya misalnya enggan untuk berjilbab, dengan adanya fashion yang kemudian sesuai syariat, aman ya, itu kemudian bisa bikin semangat muslimah kita untuk nutup aurat. Ya, itu salah satu ya. Bagaimana nih ketika teman-teman misalnya teriak anti riba, maka dihadirkan lembaga syirkah misalnya untuk penghimpunan yang aman ya, yang kemudian menjadi mediasi untuk kemudian pendanaan syirkah misalnya begitu kan.
Nah itu kan salah satu impact. Gimana caranya uang kaum muslimin ini bergerak di sektor real. Nah, atau gimana caranya bikin platform pasar dekat masjid, yang kemudian pasar ini wakaf sehingga kemudian kaum muslimin bisa mengakses market. Itu kan selalu berpikir impact. Gimana kebermanfaatannya setelahnya, ya. Jadi ketika kita melangkah, bahkan dalam kehidupan, ketika kita berpikir nih impactnya apa, itu nanti akan membuat amal kita dan pilihan-pilihan kehidupan kita, pilihan-pilihan karir kita adalah bukan pilihan-pilihan yang biasa. Hari ini saya ada di Pondok Al-Fat, ya. Saya bekerja sama dengan studio Masjid Al-Fat, ini pondok tahfidz, ya. Di sini penghafal Qurannya gratis, lalu kemudian pembiayaannya dari infak, capital expenditure dari wakaf. Yang ngasuh Mas Rohmat, teman seangkatan saya, sahabat kami, ya, dan juga tentu salah satu juga yang ownership dari channel Quranic Insight for Entrepreneur ini, berdua sama saya. Itu Mas Rohmat kalau ngomong sama saya tentang ini kasihan kalau generasi nggak bisa sekolah, nggak akses pendidikan cuma gara-gara duit. Ayo kita bikin pendidikan yang bisa diakses gratis, dan itu adalah Quran. Qurannya mulia, gratisnya mulia. Lahir itu dari fokus impact gitu loh. Jadi begitu beliau melangkah tuh fokus impact, dan itu yang membuat kemudian Masya Allah, ya, kekuatan Alfa tuh berdampak sampai hari ini. Begitu kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian, saya mengajak teman-teman sekalian untuk berfokus pada impact, ya. Selain amalnya, impactnya juga difikirin. Saya tutup dengan ngulang lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sama-sama. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang nyata. Baik kawan-kawan sekalian, kita sudah berada di akhir dari episode kali ini. Saya mengajak sahabat-sahabat pengusaha muslim yang menyaksikan tayangan ini. Saya Randy Saputra punya kanal khusus kajian bisnis via voice note, ya, yang lebih sering frekuensinya, lebih light, lebih ringan, dan nanti teman-teman juga bisa diskusi dua arah langsung dengan saya. Silakan WA mendaftar ke nomor 08114199 nya 3 kali. Sekali lagi WhatsApp ke 08114199 nya 3 kali, ya. Kasih nama aja Quranic Insight URS gitu, ya. Quranic Insight URS, ya. Nanti saya akan arahkan teman-teman untuk bagaimana mekanismenya gabung dalam grup kanal kajian kami. Terima kasih kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah menyaksikan episode ini hingga akhir, ya. Perhatikan sekali lagi, Allah tidak hanya mencatat apa yang telah kita lakukan, maqaddamu, apa yang telah kalian lakukan, apa yang telah mereka lakukan, wa atharahum, tetapi juga Allah kemudian mencatat asar-asar mereka. Allah mencatat asar atau bekas-bekas amal kita. Maka jangan cuma berfokus pada amalnya, berfokus juga pada impactnya, berfokus juga pada bekasnya. Semoga di kehidupan kita ini kita bisa meninggalkan jejak dan bekas yang baik di muka bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.